Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat, atas segala curahan rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Sungguh rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah berhenti mengalir setiap hari kepada kita di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu detik pun kita lalui dari usia kita di permukaan bumi ini tanpa curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, agar kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita janjinya untuk hamba-hamba yang bersyukur. Allah Tabaraka wa Ta'ala berjanji untuk menambahkan nikmat-nikmatnya kepada hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka aku niscaya akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku. Namun kalau kita tidak pandai bersyukur, ancamannya sangat berat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun apabila kalian tidak pandai bersyukur, yaitu kufur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hanya pandai memakai namun tidak pandai mensyukurinya, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah teramat berat, sangatlah teramat perih. Ini ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada para hamba yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah membimbing langkah kita ke jalan yang paling diridhoi dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita jadikan beliau sebagai suri tauladan, sebenar-benar suri tauladan, berusaha mengikuti derap langkah beliau, apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau praktekkan, menjauhi apa yang beliau larang, beribadah kepada Allah hanya dengan cara yang telah beliau ajarkan. Dan ini hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita tunaikan. Kewajiban kita kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam patuh kepada perintah beliau dan larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah beliau ajarkan, apa yang telah beliau syariatkan kepada umat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama kitab Sahihil Bukhari. Kita bersama kitab Sahihil Bukhari. Semoga kebersamaan kita bersama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas orang-orang yang duduk berkumpul di majlis ilmu di salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok orang di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka mempelajari kitabullah, membaca kitabullah,
dan saling memahami dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan dan ketentraman, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah, dan Allah tabaraka wa ta'ala akan membangga-banggakan mereka, menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat al-muqarrabin. Semoga kemuliaan demi kemuliaan tersebut Allah turunkan kepada kita ketika kita duduk di majelis ilmu ini, sehingga bisa memberikan ketenangan di dalam hidup, mendapatkan rahmat Allah, dicintai oleh para malaikat Allah, dan Allah tabaraka wa ta'ala menyebut-nyebut nama kita di sisi para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan